Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan kami masih tetap melanjutkan eksposisi tentang satu Raja pasal 13. Kami mohon supaya Engkau hadir di sini, di gereja, maupun dimanapun ada jemaat yang mengikuti kebaktian ini. Dan kami mohon Engkau memimpin acara firman, baik penyampaian maupun penerimaannya, supaya semua bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Tolong hamba mudah menyampaikan firman, berikan kekuatan jasmani, pikiran, dan khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruh firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi dan bungkus firman dan Injilmu dengan kuasa dan pekerjaan rohmu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan biarlah dengan pekerjaan rohmu, firman itu bukan keluar dan kembali dengan sia-sia, tetapi tertanam, tumbuh berbuah dalam kehidupan kami, itu kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar Tuhan, berikan kami hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, ketegaran dan juga terang secukupnya, supaya kami bisa mengerti, dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Biarlah semua kami bukan hanya menjadi pendengar dan mengerti firman, tapi juga pelaku, penanggap firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Supaya makin lama makin banyak orang yang bisa mendengar firman dan mengertinya, dan nama Tuhan laki-laki boleh dipermuliakan. Dan kami sadar juga setan pasti bekerja, kuatkan kami dalam sepanjang acara firman, apapun yang mereka lakukan, biarlah firman tetap bisa sampaikan, dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah sesian yang kelima ya, dari satu Raja-Raja pasal 13 ayat 1 sampai 34. Ini sesian yang kelima, dan kita tetap membicarakan Nabi dalam tanda petik murtad ya, dia tidak sungguh-sungguh murtad betulnya. Kita tidak usah membaca semuanya, kita hanya membaca bagian yang saya beri warna biru ini yang karena ini yang kita bahas pada hari ini. Jadi kita mulai dengan ayat yang ke-23 ya. Setelah setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri sampingnya. Singa itu pun berdiri samping mayat itu. Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa itu berdiri sampingnya. Dan mereka menceritakannya di kota tempat kediaman Nabi tua itu. Ketika hal itu kedengaran kepada Nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, dia berkata, dialah abdi Allah yang telah memberontak atas titah Tuhan. Tuhan menyerahkan dia pada singa yang mencabik dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya. Lalu berbicara ia kepada anak-anaknya, pelanailah keledai bagiku. Dan mereka memelanainya. Kemudian ia pergi dan menemukan mayat orang itu tercampak di jalan, sedang keledai dan singa berdiri sampingnya. Singa itu tidak memakan mayat itu dan tidak mencabik keledai itu. Nabi tua itu mengangkat mayat abdi Allah itu, menaruhnya ke atas keledai dan membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. Mayat orang itu dikuburkannya di dalam kuburnya sendiri, maka diratapilah dia, wahai saudaraku. Em, kita baca ayat 23, kita bahas ayat 23 sampai dengan 30 ya. Tidak usah saya ulang lagi, ini sudah pembacaannya yang tadi itu ya. Poin pertama saudara, setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi tapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Ini ada dalam ayat 23 dan ayat 24.
Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Pertama, poin A adalah Allah melakukan penghakiman yang keras ini untuk memperingatkan orang-orang yang dia pakai untuk mentaatinya secara ketat. Ya, jadi memang bukan orang-orang yang dia pakai saja, tapi orang-orang yang jemaat biasa pun bisa ya. Tapi secara khusus orang-orang yang dia pakai, karena hamba Tuhan tahu lebih banyak, masa mereka punya tanggung jawab yang lebih besar. Jadi orang-orang yang dia pakai itu harus mentaati dia secara ketat dan Allah melakukan penghakiman ini untuk sebagai suatu peringatan. Orang-orang yang dia pakai ini tetap orang-orang berdosa dan karena itu bisa saja melakukan dosa apapun, Daud bahkan bisa melakukan perzinahan dan pembunuhan dan orang-orang hamba Tuhan yang sebetulnya masih benar, masih Injil dan Alkitabiah pun punya banyak kelemahan, bisa kelemahan secara apa ya dalam arti kata sombong itu ya, atau yang dicari bukan kemuliaan Allah, tapi kemuliaan diri sendiri, atau melayani demi uang, dan macam-macam hal yang lain. Dan ini peringatan untuk semua orang yang dia pakai untuk mentaatinya secara ketat. Ini kata-kata dari Matthew Henry. Dengan ini Allah bermaksud untuk memperingatkan semua mereka yang ia pakai untuk mentaati atau memperhatikan dengan ketat perintah-perintah yang diberikan kepada mereka dengan risiko mereka sendiri. Sekarang kita masuk dalam poin B. Mungkin Allah melakukan hal ini juga untuk mengeraskan hati Yerobeam. Kita baca dalam komentar Matthew Henry lagi. Mungkin dengan ini Allah memaksudkan dengan satu cara penghakiman yang benar untuk mengeraskan hati Yerobeam. Karena ia tidak direformasi atau diperbarui oleh kelayuan tangannya. Karena ia akan cenderung menyalahgunakan hal ini dan mengatakan bahwa sang nabi diperlakukan dengan cukup bagus dalam tanda petik karena menentang atau merusakkan mesbahnya, ia lebih baik tinggal di rumah. Ia akan mengatakan bahwa providensia telah menghukumnya untuk kekurangan ajarannya dan sang singa telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh tangannya yang layu itu. Jadi memang ini sesuatu yang memungkinkan bahwa Allah melakukan ini untuk mengeraskan hati Yerobeam karena Nabi yang tadi menegur dia dan dia marah, tangannya menjadi kaku, tidak bisa digerakkan dan dia minta didoakan, maka tangannya kembali. Jadi dia jelas kelihatan salah di depan seluruh rakyatnya dan dengan ini dia bisa melakukan pembelaan diri sekalipun pembelaan diri itu jelas adalah sesuatu yang salah. Jadi sekarang dia bisa berkata kepada rakyatnya, yang benar siapa? Aku atau dia? Aku masih hidup dan aku masih tetap seorang raja. Aku tetap punya kuasa dan aku punya harta. Aku bisa makan enak. Tapi nabi yang negur aku itu bagaimana? Dia makan singa, diterkam singa dan dia mati. Jadi yang benar dia atau aku? Sangat bisa dia melakukan kata-kata seperti itu. Pada saat Yerebia mendengar bahwa dialah dari Yehuda itu diterkam singa, dia memang bisa saja berpikir bahwa Abdi Allah dari Yehuda itu ternyata adalah orang brengsek. Sehingga ia dihukum oleh Tuhan. Sedangkan dia sendiri adalah orang benar, sehingga tidak diapa-apakan oleh Tuhan. Tetapi mengingat bahwa tangannya pernah dijadikan kejam oleh Tuhan dan disembuhkan oleh Abdi Allah dari Yehuda itu, saya memikirkan suatu kemungkinan yang lain, yaitu bisa saja sebetulnya dia tahu bahwa dialah yang brengsek dan Abdi Allah dari Yehuda itu yang benar. Tapi peristiwa ini tetap dia gunakan untuk meyakinkan rakyatnya bahwa sebaliknya lah yang benar. Jadi sebetulnya ia tahu fakta sebenarnya, tapi dia sengaja memutarbalikannya untuk keuntungannya sendiri. Seperti sudah pernah saya ajarkan, saudara ya. Nabi palsu itu ada dua kelompok ya, baik zaman dulu maupun zaman sekarang. Ada mereka yang tidak tahu kalau mereka itu sesat dan mereka menganggap ajaran mereka itu benar.
Ya, ini tetap nabi palsu. Tapi ada yang tahu kalau ajarannya benar dan dia sengaja mengajarkan itu demi keuntungannya sendiri. Sebagai contoh saudara, orang-orang yang percaya teologi kemakmuran, saya tidak percaya bahwa mereka itu tidak tahu kalau ajaran mereka itu sesat. Tapi dengan mereka mengajarkan teologi kemakmuran, mereka tidak mendapatkan keuntungan. Terlalu banyak orang yang bisa dibodohi, dibohongi oleh ajaran-ajaran sesat mereka. Kamu berikan 1.000 alat balas 10.000, kamu berikan 100.000 alat balas 1 juta, kamu berikan 1 juta alat balas 100 juta. Akhirnya orang berlomba-lomba memberikan. Dia tahu yang diajarkan salah, tapi dia tetap mengajarkan supaya orang banyak memberi. Dan yang kaya duluan siapa? Hamba Tuhannya kan, atau nabi palsu itu kan. Jemaatnya sangat banyak yang tetap mengharap. Kalau dilihat bahwa gereja-gereja yang teologi kemakmuran itu jemaatnya kaya-kaya semua, itu karena setiap kali yang melarat itu dimaki-maki, dihina dan sebagainya. Saya pernah mendengar suatu gereja, pendetanya bertanya, apakah kamu semua punya Roh Kudus? Yang punya Roh Kudus angkat tangan. Mereka angkat tangan. Semua angkat tangan. Apakah mereka punya Roh Kudus? Saya tidak percaya itu, tapi pokoknya mereka percaya. Dan mereka angkat tangan semua. Lalu pertanyaan kedua diberikan. Siapa di antara kamu yang miskin? Beberapa orang angkat tangan. Kalian yang angkat tangan pada kali yang kedua itu menghina Roh Kudus. Anak Tuhan kok miskin. Anak raja kok miskin. Itu dianggap menghina Roh Kudus. Nah, orang miskin yang dimaki-maki seperti itu lama-lama meninggalkan gereja itu. Sedangkan orang-orang yang kaya dibuai dengan segala omong kosong itu, mereka kerasan di gereja itu. Jadi yang miskin keluar, dan dia memang tidak butuhkan yang miskin karena dia butuh uangnya. Yang miskin keluar, yang kaya kecantol. Akhirnya gereja itu makin lama makin dipenuhi oleh orang kaya. Dan makin lama makin sedikit orang miskin. Jadi para pengajar teologi kemakmuran ini perlu bertobat atau mereka akan masuk neraka ya. Karena mereka secara sengaja mengajarkan ajaran sesat demi keuntungan mereka. Sebetulnya apa gunanya saudara? Memperoleh seluruh dunia ini, tapi kehilangan nyawanya. Itu ayat Alkitab dan itu kata-kata Yesus saudara ya. Matius 16 ayat 26 nggak usah salah. Saya lanjutkan saudara ya. Hal seperti ini membutuhkan banyak perenungan. Pada saat saudara berdosa atau hidup dalam dosa, selalu ada hal-hal yang bisa saudara pakai untuk membenarkan diri dan mengeraskan hati saudara sendiri. Misalnya, pertama musuh saudara atau orang-orang yang menentang saudara mengalami bencana. Jadi saudara geger dengan seseorang, lalu orang itu mengalami bencana, dan itu saudara jadikan alasan, oh aku yang benar, dia yang salah. Padahal itu sama sekali tidak selalu demikian ya. Tapi ini selalu bisa menggunakan hal itu untuk membenarkan diri dan untuk mengeraskan hati. Padahal dia yang salah. Tapi karena lawannya yang kena bencana, dia berkata dia yang salah. Buktinya dia kena bencana dan aku tidak. Ada satu orang yang pernah saya tahu, dia berasal dari gereja lain yang lalu masuk ke gereja saya. Waktu itu masih di MRI ya, di GRI lah. Dia menceraikan istri pertama, lalu kawin dengan istri kedua, tapi tetap kerja bersama dengan istri pertamanya. Atau orang ini masih hidup atau tidak, saya kira dia sudah mati. Nah, dia ada di gereja yang lain dan pendeta gereja itu menegur dia dan dia ngamuk. Dia ngamuk lalu dia pindah gereja dan dia berkata,
Apa yang salah dengan aku? Usahaku diberkati Tuhan, pernikahanku diberkati Tuhan. Jadi hal-hal itu dijadikan pembelaan untuk dirinya sendiri. Padahal seharusnya dia membandingkan dengan Alkitab dan bukan dengan hal seperti itu. Allah itu sabar, luar biasa sabar. Kan untuk orang yang berdosa bisa saja tetap diberkati atau berkat itu datang dari setan. Supaya orang itu tetap menganggap dirinya benar dan pendetanya menegur dia itu yang salah. Jadi contoh yang pertama, contoh yang kedua, ada banyak berkat Tuhan bagi saudara seperti kesehatan, keuangan yang baik, bisnis yang lancar dan sebagainya. Jadi seperti orang tadi itu ya, dia punya sebuah toko dan tokonya cukup laris, tapi belakangan saya dengar dia bangkrut ya. Nah saudara, ada banyak berkat bagi dia. Dia tetap sehat, keuangan baik, bisnis lancar dan sebagainya. Dan ini laki-laki dipakai sebagai dasar untuk membenarkan diri sendiri. Yang ketiga, banyak orang yang mendukung atau membela saudara. Saudara, sebanyak apapun orang yang membela atau mendukung saudara. Tapi kalau Alkitab tidak cocok dengan kehidupan saudara, saudara tetap orang berdosa. Saudara tetap yang salah. Banyak orang mendukung atau membela itu karena banyak orang munafik dan penjilat. Saya melihat bahwa di dalam kalangan si pentong maupun di dalam kalangan pendeta-pendeta reform yang lain, ini banyak orang yang mendukung, tidak peduli pendetanya salah atau benar. Mereka itu cuma penjilat, penjilat pantat. Kalau saudara-saudara sama Tuhan dan saudara senang pantat saudara dijilat, pergi ke rumah saya saja, suruh anjing saya jilat di pantat saudara. Jadi saudara bahwa banyak orang mendukung, membela, belum tentu mereka sungguh-sungguh membela. Itu pertama. Kedua, mereka belum tentu cukup mengerti Alkitab untuk tahu bahwa saudara yang salah. Jadi banyak orang mendukung atau membela saudara. Ini sama sekali bukan jaminan bahwa saudara yang benar. Yang keempat, banyak orang yang menentang musuh saudara atau orang-orang yang menentang saudara tadi. Yang tadi sudah gegeran dengan orang ya. Nah, banyak orang yang menentang musuh saudara atau orang-orang yang menentang saudara. Bentar, saya kira sebentar ya. Membela. Banyak orang yang membela musuh saudara atau orang-orang yang menentang saudara. Jadi ini laki-laki seringkali dijadikan dasar, loh lebih banyak yang pro aku, yang pro dia cuma sedikit atau tidak ada. Jadi apa yang benar? Juga saudara, kalau dua hamba Tuhan bertengkar dan eh, lalu hamba Tuhan yang satu tuh gerejanya maju, jemaatnya jauh lebih banyak, dan yang kedua tidak maju, itu laki-laki tidak menunjukkan bahwa hamba Tuhan yang pertama itu yang benar. Ingat ya, nubuat firman Tuhan itu gereja sesat itu makin lama makin banyak. Makin banyak orang yang ikut gereja sesat, makin banyak orang yang ikut pendeta yang adalah nabi palsu, dan nabi-nabi palsu biasanya munafik. Kelihatannya jadi saleh. Sebaliknya nabi asli menegur dengan keras, membuat orang memusuhi dia. Jadi
itu sesuatu yang lumrah. Akhirnya sedikit orang yang mau ikut nabi asli itu, tapi banyak orang yang mau ikut nabi palsu itu. Hati-hati dengan nabi palsu yang mulutnya manis. Jauh lebih baik orang seperti saya yang mulutnya belak-belakan ngomong goblok, tolol, sesat, bidat. Tapi saya mengatakan apa adanya. Daripada orang yang lemah lembut, tetapi tidak pernah berani menegur dosa. Banyak orang yang ikut orang seperti itu. Enak di sana tidak ditegur dosanya. Dan kemunafikannya menunjukkan seolah-olah dia saleh. Maka banyak orang yang ikut dia. Dan cerita-ceritanya, kesaksian-kesaksiannya seringkali palsu. Yang laki-laki menyebabkan banyak orang, wih hebat ya kesaksiannya. Jadi banyak orang lalu ikut dia. Sebaliknya Nabi palsu kalau memberikan kesaksian. Memberikan kesaksian apa adanya. Tidak ditambah bumbu, kecap, lombok, dan sebagainya. Dan apa adanya itu, aduh cuma begitu saja. Akhirnya orang tidak mau ikut dia. Mereka lebih senang ikut pembohong daripada orang yang jujur. Mereka lebih senang ikut nabi palsu daripada ikut nabi asli. Itulah keadaan zaman sekarang dan itu akan makin lama makin buruk. Selanjutnya hal-hal seperti ini bukanlah standar untuk menentukan apakah Allah berkenan dengan kehidupan saudara atau tidak. Satu-satunya standar yang benar adalah kitab suci atau firman Tuhan. Jadi kalau mau tahu kehidupan saudara benar atau tidak, cek dengan Alkitab. Kalau mau tahu yang mana yang nabi asli, mana nabi palsu, cek dengan Alkitab. Ajarannya bagaimana? Bukan kehidupannya. Kehidupannya itu bisa munafik. Tapi ajarannya itu yang mesti dicek. Dan dua orang bertengkar, laki-laki siapa yang salah, siapa yang benar. Cek dengan Alkitab. Dulu pada waktu saya masih di Stephen Tong itu, di Gary, Stephen Tong itu kalau ada dua orang gegeran, ya dua-dua benar lah, dua-dua benar. Itu tidak masuk akal ya, ngomong seperti itu. Dua orang bertengkar dan pandangannya bertentangan, bisa dua-dua benar. Salah satu pasti salah. Tapi mengapa dia mengatakan demikian? Untuk menyenangkan keduanya. Saudara, kita harus bersikap jujur dan adil. Yang salah harus disalahkan. Dan yang benar harus dibenarkan. Kalau saudara yang tahu zaman dulu itu pada waktu Handoyo itu diangkat jadi gembala sidang di gereja kami, dia lalu mengingkari perjanjian karena perjanjiannya adalah secara teoritis menghadapi sinode dia adalah gembala sidang. Tapi secara praktis di dalam gereja saya gembala sidang. Dan khotbah tetap saya, bukan dia. Tapi begitu diangkat kepalanya jadi besar, dia lalu mau jadi pengkhotbah. Saya tidak masalah dia yang berkhotbah. Kalau khotbahnya dia bagus. Lah khotbahnya amburadul mau dia yang khotbah. Lalu terjadi pertengkaran antara dia dengan seorang pegawai gereja. Ini gembala sidang, ini pegawai gereja. Tapi saya tahu pegawai gereja itu tidak salah. Saya bela pegawai gerejanya. Pada waktu saya bela pegawai gerejanya, dia bentak saya bentak kembali, saya datang ke dia. Kamu mau berantem? Dia tidak berani sama saya. Saya tidak membela gembala sidang karena dia gembala sidang.
Saya membela yang benar. Tidak perlu dia pegawai gereja, tidak perlu dia orang miskin. Tapi coba lihat gereja-gereja yang ada. Kalau pendeta gereja kayak kira sama jemaat, jemaatnya yang dikeluarin. Orang teman saya pernah menjadi itu ya seperti itu dari suatu sekolah gitu ya. Dan dia berkata kalau kepala sekolah gegeran sama guru, tidak peduli siapa yang salah, gurunya yang dikeluarkan. Itu sesuatu yang sangat tidak adil. Kalau saya yang jadi pengurus, saya lihat siapa yang salah. Tidak peduli kepala sekolah yang salah, kepala sekolah dikeluarkan. Yang benar yang dipertahankan. Di sekolah saya dulu, di ATS, ya ini kalau teologi ya padahal ya. Tapi saya tidak tahu peristiwa itu sendiri, saya diceritai oleh seorang senior saya. Pada waktu saya ada di sana, ada satu dosen yang namanya Knox Jamblin. Dan dia dianggap sebagai dosen yang terbaik di dalam sekolah itu. Dan juga dosen yang paling, apa ya, paling kudus, paling suci gitu ya. Orangnya luar biasa hebat pokoknya dalam kehidupan maupun dalam pengajaran. Dan teman saya itu mengatakan dulu ada gereja yang ada pendeta dosen yang lebih bagus dari Knox Jamblin. Tapi dia kegeran dengan seorang seorang dosen lain yang namanya Simon Ketemaker. Dan Simon Ketemaker ini dosen goblok. Saya tidak mendapatkan apapun dari pelajaran dia. Tapi dia seorang menulis buku. Dan penulis buku itu biasanya lebih terkenal. Padahal bukunya jelek bukan main. Saya tidak mau beli satu pun bukunya dia. Dan apa yang dilakukan oleh sekolah? Ketemakernya bilang, he goes or I go. Dia keluar atau aku yang keluar. Dan sekolah mengeluarkan dosen itu. Dosen yang baik itu. Dan para mahasiswa marah. Tapi mereka tidak bisa apa-apa. Jadi orang terkenal dipertahankan padahal ajarannya buruk. Dan tidak terkenal tapi ajarannya bagus dikeluarkan. Sekolah teologi ya bisa begitu tidak adil. Betul-betul saya tidak mengerti. Kalau sekolah teologi bisa seperti itu, apalagi pendeta, jemaat biasa dan sebagainya. Tapi saudara, kita semua harus belajar untuk bersikap benar dan adil. Pada waktu ada dua orang yang gegeran, kita mesti memeriksa dan membela yang benar. Tidak peduli yang salah ini siapapun, jabatannya apapun, rasul atau apapun, persetan lah. Pada waktu saya gegeran dengan Leo Sutanto, saya yakin Stephen Tong itu bukan orang goblok. Saya yakin dia pasti tahu bahwa si Leo, Leo Sutanto yang salah dan bukan saya. Tapi dia kawan dekat dengan Leo Sutanto 20 tahun. Makanya dia menentang saya. Dia pro Leo Sutanto. Dia bentak saya bentak balik. Saya kira itu untuk pertama kalinya Pak Tong, untuk pertama dan terakhir kalinya Pak Tong dibentak oleh bawahnya. Tapi saya tidak peduli ya. Kalau saya tidak salah, saya lawan. Saya pernah dimarahi dia dan saya salah.
Saya diam saja kalau saya salah. Tapi pada waktu itu saya yakin tidak salah, saya bentak balik. Jadi saudara, hal-hal semacam ini sangat banyak ada ya. Dan terus terang saya sangat kecewa dengan si Bentong itu. Karena saya yakin dia tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi dia justru mengeluarkan saya. Saya dulunya mikir dia adalah penegak kebenaran yang hebat. Tapi peristiwa itu membuktikan sama sekali tidak demikian. Sebelum dia mengeluarkan saya, Yakub Susabda yang datang. Pertama-tama Yakub Susabda itu marah dengan saya. Ini tetap persoalan yang sama ya. Dan kami mengadakan pertemuan 4 orang di satu restoran di Warus itu ya, dekat bandara ya. Andi Halim, Yakub Susabda, Leo Sutanto dan saya. Dan pertama-tama dia marah kepada saya. Tapi saya menjelaskan baru 5 menit. Yakub Susabda bukan orang goblok. Dia langsung tahu. Leo yang salah, dia marah kepada Leo. Leo jadi, waduh, dilabrak habis-habisan. Dan Leo-nya tidak berani apa-apa sama Yakub Susabda. Kalau Yakub Susabda bisa tahu dalam 5 menit, Stephen Tong bisa tidak tahu. Saya tidak percaya itu. Dia bersikap tidak adil dan bersikap tidak benar. Sekalipun dia hamba Tuhan senior dan saya hamba Tuhan junior, saya tetap hamba Tuhan. Dia memecat saya, dia bertanggung jawab pada Tuhan. Jangan cuma belai saja Stephen Tong karena saudara jemaatnya dia. Dan saya lanjutkan saudara ya. Poin C, ini menunjukkan bahwa cara atau jalan Allah seringkali tidak sesuai dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita ya mestinya Yerobeamnya yang dihukum dan nabi tua yang membohong itu yang dihukum. Tapi ternyata nabi tuanya tidak dihukum, Yerobeamnya ya dihukum cuma jadi kejam, tapi kan ditarik kembali hukumannya. Dia tetap raja, tetap kaya, tetap mewah. Nabi tua juga tidak diapa-apakan. Sekalipun mungkin diapa-apakan tapi tidak diceritakan dalam Alkitab. Tapi abdi Allah itu karena dibohongi, dia dihukum mati dengan diterkam singa. Jadi saudara, jelas bahwa cara atau jalan yang Allah lakukan itu ya seringkali tidak sesuai dengan pikiran kita. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dikatakan, setinggi langit di atas bumi, demikian tingginya jalannya Allah dan jalan kita. Caranya atau pemikirannya dan pemikiran kita. Jadi kalau terjadi hal seperti ini, aneh begini, jangan terlalu heran. Allah bukan kita. Beda sama sekali cara berpikir dan cara bertindak, cara berpikir dan sebagainya. Saya lanjutkan dengan komentar Matthew Henry. Kasus ini betul-betul sangat disesalkan bahwa seorang yang begitu baik atau saleh, seorang nabi yang begitu setia dan begitu berani dalam perkara Allah, untuk satu pelanggaran harus mati sebagai seorang kriminal. Sementara seorang nabi tua pendusta, hidup enak, dan seorang raja yang menyembah berhala, hidup dalam kemegahan dan kekuasaan. Jalanmu ya Allah ada dalam laut dan jalan kecilmu ada dalam air yang luas. Kita tidak bisa menghakimi atau menilai orang berdasarkan penderitaan mereka ataupun menghakimi atau menilai dosa-dosa mereka berdasarkan penghukuman mereka pada saat ini. Pada beberapa orang, daging dihancurkan supaya roh bisa diselamatkan. Sedangkan pada yang lain, daging dimanjakan supaya jiwa bisa menjadi matang untuk neraka. Sebagai catatan saudara, kutipan-kutipan ayat diambil dari Mazmur 77 ayat 20 dan 1 Korintus 5 ayat 5 versi King James.
Saya akan bacakan Mazmur 77 ayat 20 ya. Melalui laut jalanmu dan lorongmu, melalui muka air yang luas tetapi jejakmu tidak kelihatan. Terjemahan King James, thy way is in the sea and thy path is in the great waters and thy footsteps are not known. Jadi ada perbedaannya. Jalanmu ada dalam laut dan jalan kecilmu ada dalam air yang luas dan jejakmu tidak diketahui atau dikenal. Sekarang saya berikan satu konteks 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Ini kalau terjadi pengucilan ya. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Itu tujuan dari pengucilan ya. Jadi kalau orang berdosa ditegur, nggak mau bertobat, maka proses pengucilan dalam Matius 18 itu harus dilakukan dan orangnya diserahkan di dalam nama Yesus kepada iblis dan sebagainya. Dia dibina tubuhnya, tapi tujuannya supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi pengucilan gereja itu dasarnya sebetulnya adalah kasih. Terjemahan dari King James, to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Untuk menyerahkan orang seperti itu pada iblis sebetulnya nih ya. Setan itu iblis ya, kalau devil itu setan. Untuk penghancuran daging, supaya rohnya bisa diselamatkan pada hari Tuhan Yesus. Kita lanjutkan dengan poin D. Ini menunjukkan bahwa penghakiman sering dimulai pada rumah Allah. Jadi makin benar orangnya, makin dulu dia dihakimi malahan ya. Dalam dunia ini maksudnya, bukan dalam akhir zaman. Dari contoh yang diceritakan di sini kita melihat bahwa dalam bermacam-macam kasus yang lain, bahwa seringkali penghakiman dimulai di rumah Allah. Saat Nabi yang benar karena menerima itu sebagai satu wahyu dari Allah yang bertentangan dengan wahyu telah ia terima sendiri, dan yang diteguhkan oleh begitu banyak mujizat, dibunuh oleh seekor singa, dan tubuhnya tidak dikuburkan dalam kuburan nenek moyangnya. Sementara sang raja yang jahat dan nabi tua yang jatuh, kedua-duanya diizinkan untuk hidup. Jika ini adalah sesuatu yang keras terhadap abdi Allah itu adalah belas kasihan kepada yang lain. Dan tidak ada dari mereka yang siap untuk bertemu dengan hakimnya. Di sini kita bisa bertanya, jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, di mana orang jahat dan orang berdosa akan muncul? Bentar ya. Saya baca catatan saudara, bagian terakhir dikutip dari 1 Petrus 4 ayat 18 versi King James, yang laki-laki agak berbeda dengan terjemahan kitab suci Indonesia, karena King James menerjemahkan dengan lebih hurufiah. Saya membacakan dari LAI dulu ya, ayat 17 dan 18 dari 1 Petrus 4. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Dalam terjemahan King James ini berbeda. Saya bacakan bahasa Indonesianya langsung ya. Karena saatnya sudah tiba bahwa penghakiman harus dimulai pada rumah Allah. Dan jika itu pertama-tama dimulai pada kita, bagaimana akhirnya dengan mereka tidak mentaati Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, di mana orang-orang jahat dan berdosa akan muncul? Maksudnya muncul ini muncul di neraka mungkin ya. Ini juga membutuhkan banyak perenungan ya. Kalau kita betul-betul menghayati hal ini, maka kita tidak akan menganggap orang yang mengalami bencana atau bahkan mati secara mengerikan sebagai orang-orang yang lebih brengsek dari orang-orang yang tidak mengalaminya.
dan bahkan kelihatannya hidup enak dan dalam tanda petik diberkati oleh Tuhan. Mengingat bahwa Allah sering memulai penghakiman pada rumahnya sendiri, maka orang-orang yang mengalami bencana bagi ajaran Tuhan itu mungkin sekali justru lebih baik daripada orang-orang yang tidak diajar oleh Tuhan, yang menunjukkan bahwa mereka bukan anak-anak Tuhan. Karena kita lihat di dalam Ibrani 12, 7 dan 8, jika kamu harus menanggung ganjaran atau hajaran ya, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tapi jika kamu bebas dari ganjaran atau hajaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gambang. Dalam terjemahan King James, maka kamu adalah anak yang haram atau tidak sah, dan bukan anak. Dalam NIV, maka kamu adalah anak haram dan bukan anak yang sejati. Yang saya maksudkan itu bagian ini saja ya. Kalau tentang orang yang mengalami kematian yang mengerikan, bahwa itu belum tentu dosa karena dosa mereka atau mereka lebih berdosa dari orang lain. Mari kita melihat teks ini ya. Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah pada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Kalau mereka mengalami nasib itu, tidak, kataku kepadamu. Jadi saudara, ini orang-orang itu mengalami kematian yang mengerikan ya. Mereka uh, mungkin sedang memberikan persembahan lalu diserang oleh Pontius Pilatus dengan tentaranya, dan darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Dan Yesus bertanya, orang-orang itu membawa kabar ya. Lalu Yesus menjawab, dan kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami nasib itu, tidak, kataku kepadamu. Mungkin Yesus menjawab seperti ini karena orang-orang yang datang membawa kabar itu menganggap seperti itu. Maka dia berkata tidak. Lalu dia memberikan tambahan contoh sendiri. Oh benar, dia melanjutkan, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Sekarang dia memberikan contoh sendiri, atau sang kamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara di dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ini lagi-lagi kematian yang mengerikan ya. Ditimpa menara itu beratnya, menara itu berapa? Gepeng hancur orang itu. Kalau kepalanya ya mungkin otaknya berhamburan. Tapi saudara, Yesus bertanya, apakah 18 orang itu lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem yang tidak mengalami bencana itu? Yesus berkata, tidak, kataku padamu. Dari kata-kata Yesus terlihat bahwa kalau ada orang mengalami bencana, bahkan mati dengan cara yang mengerikan, maka pertama itu tidak berarti bahwa orang-orang itu lebih jahat daripada kita yang tidak mengalami bencana atau kematian yang mengerikan tersebut. Kedua, itu merupakan sesuatu yang seharusnya mendorong kita melakukan introspeksi dan lalu bertobat dari dosa-dosa kita. Kalau tidak, kita juga akan mengalami hal yang sama. Amerika mengalami kebakaran di California atau Los Angeles, dan banyak orang-orang seberang yang mengatakan itu penghukuman Tuhan karena mereka membantu Israel dalam peperangan melawan Gaza, melawan Iran dan sebagainya. Tunggu sebentar, kalau mereka sendiri yang ditimpa bencana, mereka mau ngomong apa? Tapi ini bukan hanya orang seberang yang ngomong seperti itu ya.
Waktu Aceh kena tsunami, orang-orang Kristen mengatakan, wah itu hukuman Tuhan. Bentar lagi pulau apa itu namanya, Pulau Nias kalau tidak salah ya, kena tsunami, dan Pulau Nias itu hampir semua penduduk ya Kristen. Sekalipun mungkin Kristen KTP saya tidak tahu. Jadi baru mengatakan, wah Aceh kena tsunami karena hukuman Tuhan. Sekarang pulau yang Kristen kena tsunami. Lalu mereka mengatakan apa? Karena hukuman Tuhan juga. Saudara, tidak selalu orang yang kena bencana itu kena hukuman Tuhan. Bisa serangan setan, bisa ujian Tuhan, bisa macam-macam hal yang lain. Saya lanjutkan poin E, perbandingan abdi Allah dari Yehuda dengan Yesus. Ini Word Biblical Commentary mengatakan, dalam seluruh sejarahnya ada satu nabi, yaitu abdi Allah itu ya, yang memelihara, maaf, satu nabi ini Yesus ya, yang memelihara peraturan-peraturan Allah sampai hal yang sekecil-kecilnya. Ia tidak disimpangkan dari jalan yang keras dari Allah, bahkan tidak oleh otoritas-otoritas agama yang besar. Ia juga harus mati, tapi untuk dosa-dosa dari orang-orang lain, dan bukan untuk dosa-dosanya sendiri. Dalam kuburnya, ia menguduskan kematian dan banyak orang lain. Dari semua yang menyebut dia bukan hanya sebagai abdi Allah, tetapi anak Allah. Paradok tentang abdi Allah dari Yehuda hanyalah merupakan satu penerangan yang redup dari paradoks yang lebih besar, ketaatan mutlak dan kematian yang menyelamatkan dari Yesus Kristus. Jadi Yesus mengalami kematian yang mengerikan, dicambuk sampai hancur, disalibkan, dan penyaliban itu biasanya hukuman hanya untuk atau budak atau penjahat yang sangat besar dosanya. Tapi itulah kematian yang dialami oleh Yesus. Apakah karena dia berdosa? Tidak. Dia mati seperti itu. Dia mengalami penderitaan yang mengerikan karena dia memikul hukuman yang seharusnya bagi kita. Jadi kalau pada diri Yesus, dia mengalami penderitaan dan kematian yang mengerikan, bukan sama sekali karena dosanya, karena dia suci. Lalu mengapa untuk orang lain kita harus berpandangan lain? Karena poin kedua kita masuk dalam ayat 24b, mayatnya terdampak di jalan dan kalau dia itu berdiri di sampingnya, sehingga itu pun berdiri samping mayat itu, orang-orang yang lewat melihat mayat itu terdampak di jalan dan sehingga berdiri sampingnya. Kita loncat ke ayat 28, kemudian ia pergi dan menemukan mayat orang terdampak di jalan, sedang keledai dan singa berdiri sampingnya. Singa itu tidak memakan mayat itu dan tidak mencabik keledai itu. Nabi itu mengangkat mayat abdi Allah itu, menaruhnya ke atas keledai, dan membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. Saudara, apa yang sangat aneh dari singa itu adalah bahwa setelah membunuh abdi Allah dari Yehuda itu, ia tidak memakannya. Ia juga tidak memakan keledai yang tadinya ditunggangi si abdi Allah. Dan ia juga tidak mengapakan orang-orang yang lewat di sana, maupun si nabi tua yang datang untuk mengambil dan menguburkan mayat si abdi Allah. World Biblical Commentary menggunakan istilah the very unlion-like lion, singa yang sangat tidak seperti singa untuk singa tersebut. Karena poin B, saudara, mengapa Allah mengatur bahwa singa itu hanya membunuh abdi Allah dari Yehuda itu tanpa mengapa-apakan tubuhnya, atau si keledai atau si nabi tua? Pertama, semua ini untuk menunjukkan bahwa ini bukan sekedar suatu kecelakaan di mana seseorang secara kebetulan dibunuh oleh seorang singa, tapi sesuatu yang bersifat supranatural yang merupakan penghukuman Allah bagi abdi Allah dari Yehuda itu karena dosanya. Bible Commentary,
supaya bisa diketahui bahwa ini memang merupakan suatu penghakiman yang bersifat supranatural dan bukan sekedar suatu kecelakaan yang sial. Sang singa setelah membantai sang nabi atau abdi Allah itu ya, tidak mengganggu atau merobek-robek tubuhnya. Bahkan ia tidak membunuh keledai yang lembut yang ditunggangi sang nabi, tetapi dengan tenang berdiri tegak seakan-akan oleh penahanan ilahi. Ya, Tuhan mengatur ini supaya orang tahu ini bukan suatu kecelakaan kebetulan. Kalau kecelakaan kebetulan singa itu pasti memakan mayat itu. Tapi ini datang dari Tuhan sebagai penghukuman. Dan karena yang mau dihukum hanya si abdi Allah itu, keledainya tidak diapa-apakan, Nabi tua tidak diapa-apakan, orang-orang lain tidak diapa-apakan. Hanya abdi Allah dari Yehuda itu saja. Sekarang Adam Clark, singa itu tidak memakan mayatnya ataupun menyopek-nyopek keledai itu. Semua di sini adalah supranatural. Singa itu sekalipun ia telah membunuh orang itu, tidak memakannya. Keledai itu berdiri dengan tenang di dekatnya, tidak takut pada singa itu, dan singa itu tidak mencoba untuk menyopek keledai itu. Keduanya berdiri sebagai penjaga-penjaga dari nabi yang jatuh itu. Betapa nyatanya tangan Allah dalam semua ini. Dalam buku commentary, hal-hal khusus ini disebutkan untuk menunjukkan bahwa kematiannya bukanlah kecelakaan atau kebetulan, tapi suatu kunjungan Allah. Dalam bahasa Inggris, a visitation of God ya. Sebagai catatan kata visitation, kunjungan sering dipakai untuk menunjuk pada kunjungan Allah atau untuk memberi pahala atau untuk memberi hukuman. Dalam kasus ini jelas untuk memberikan hukuman. Sekarang poin yang kedua, bahwa abdi Allah dari Yehuda itu hanya dibunuh oleh singa itu, tetapi selanjutnya tidak dimakan. Menunjukkan bahwa dalam kemarahannya dan penghukumannya, nyatu Allah ya, Allah tetap mengingat dan mempunyai belas kasihan kepada abdi Allah dari Yehuda itu. Dan selanjutnya Matiani mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa penghukuman Allah tersebut hanya sampai di sana saja. Dengan kata lain, abdi Allah dari Yehuda itu tidak masuk neraka, tapi tetap selamat atau masuk surga. Hukumannya hanya sampai di sana itu pada saat dia ada dalam dunia ini. Tapi begitu mati, tidak ada lagi hukuman, dia masuk surga bukan masuk neraka. Ini pandangan dari Matthew Henry dan saya setuju dengan dia. Matthew Henry mengatakan demikian, penjagaan yang luar biasa terhadap mayatnya yang merupakan satu tanda dari belas kasihan Allah yang diingat di tengah-tengah kemurkaannya. Singa yang dengan lembut mencekiknya atau menyopeknya, tidak menelan mayatnya ataupun menyopek keledainya. Ayat 24, 25, 26. Lebih lagi ia tidak menyerang orang-orang yang lewat dan melihatnya ataupun nabi tua berumbuka yang mempunyai alasan yang cukup untuk takut kepadanya pada waktu ia datang untuk mengambil mayat itu. Otoritas atau perintahnya adalah untuk membunuh si nabi. Sampai sini ia harus pergi, tapi tidak lebih jauh lagi. Dengan cara ini Allah menunjukkan bahwa sekalipun ia marah kepadanya, kemarahannya dipalingkan dan hukuman itu berjalan tidak lebih jauh dari kematian. Sebagai catatan, sesuatu yang tetap tidak saya mengerti adalah bagaimana mungkin Allah memberikan hukuman mati untuk seseorang yang betul-betul adalah anaknya. Bukan hanya karena sepanjang ingatan saya, ini merupakan satu-satunya kasus di mana seorang anak Tuhan dihukum mati. Tapi juga karena secara teologis, menurut saya hal ini tidak masuk akal. Mengapa? Karena dalam arti kata yang strict atau ketat, tidak bisa menghukum anaknya. Karena semua hukuman sudah ditanggung oleh Kristus. Ingat,
Ya, catatannya bagi orang-orang percaya zaman perjanjian lama, penebusan Kristus berlaku surut. Jadi 1 Korintus 13 ini perjanjian lama. Tapi penebusan Kristus sekalipun belum terjadi, pada waktu terjadi itu berlaku surut. Menebus dosa orang-orang mulai dari Adam sampai orang yang terakhir pada akhir jam, pada waktu saat Yesus datang kedua kalinya. Tapi hanya orang-orang pilihan yang ditebus ya, karena saya percaya penebusan terbatas. Jadi penebusan Kristus berlaku surut ke belakang maupun berlaku ke depan. Kita yang belum ada juga termasuk ditebus kalau kita orang pilihan. Jadi yang dilakukan oleh Allah terhadap anaknya yang berdosa sebetulnya bukan menghukum tapi menghajar. Dan kalau ia menghajar, seharusnya tujuannya adalah untuk memperbaiki anak yang ia hajar itu. Bandingkan Ibrani 12 ayat 5-11, nanti kita akan baca. Dalam hal pemberian hukuman mati atau lebih tepat hajaran mati seperti ini, bagaimana mungkin orang itu menjadi lebih baik? Mau dia mati kok, mana bisa lebih baik? Buah kebenaran apa yang dihasilkan oleh anak Tuhan yang dihukum atau diajar mati? Apakah mungkin ajaran itu diberikan hanya demi kepentingan orang-orang lain? Kalau demikian bagaimana mengharmoniskannya dengan Ibrani 12 ayat 11? Kita baca Ibrani 12 ayat 5-11 ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Perhatikan ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saya pikir ini saya perlu garis bawah ya. Itu jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Ya, ganjaran itu hajaran mestinya. Di mana terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tapi anak-anak gampang. Bentar, saya pikir ini juga mesti digarisbawahi. Dari ayat 6, 7, 8 ini menunjukkan bahwa kalau seorang anak bersalah, dia dihajar, bukan dihukum mati ya. Lalu saya lanjutkan dengan ayat 9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran atau hajaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapak segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia, perhatikan dia itu Allah ya, menghajar kita untuk kebaikan kita. Perhatikan saya berikan dulu besar ini ya. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Semua diberi besar. Bagaimana bisa beroleh bagian dalam kekudusannya kalau dia dihukum mati? Bagaimana bisa mengajar untuk kebaikan kita kalau dia mati? Kalau S11 memang tiap-tiap ganjaran atau ajaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Laki-laki yang warna merah ini menghasilkan buah kebenaran. Bagaimana itu bisa terjadi kalau orang itu dihukum mati? Juga memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi saya anggap itu bagian itu aneh karena bertentangan dengan ayat ini. Sekarang poin C, bahwa singa itu membunuh abdi Allah dari Yuda yang saleh. Tapi tidak mengapa apakah Nabi Tuhan yang brengsek yang mendustainya. Membuktikan adanya kehidupan yang akan datang. Di mana setiap orang akan menerima hukuman dan pahala yang betul-betul adil. Jadi bukan kasus ini saja, tapi semua ketidakadilan ya, yang sekarang ini ada ya.
Ini kan kelihatannya ketidakadilan ya. Abdi Allah itu didustai, dia dibunuh, dihukum mati. Tapi yang mendustai tidak diapa-apakan. Yudhip yang menyebab berat tidak diapa-apakan juga. Dan ketidakadilan dalam dunia ini membuktikan akan adanya penghakiman akhir zaman. Karena kalau itu tidak ada, ketidakadilan ini akan terus berlangsung selama-lamanya. Berarti Allah itu tidak adil. Dan kalau Allah tidak adil, dia bukan Allah. Jadi ini memberikan bukti tentang adanya penghakiman akhir zaman. Ada kehidupan yang akan datang. Atau kita masuk surga, atau kita masuk neraka. Jadi kalau sekarang ini sudah mengalami ketidakadilan, tidak perlu marah, tidak perlu mendendam atau bagaimana. Karena hanya tinggal tunggu waktu. Tuhan akan menegakkan keadilan. Sekarang ini memang belum pengadilan akhir zaman. Jadi keadilan belum ditegakkan. Tapi pada saat pengadilan akhir zaman, semua akan diadili dan dijadikan adil, betul-betul adil. Kita sering melihat ada perampokan, penjambretan, dan sebagainya, dan orangnya tidak tertangkap. Kelihatannya tidak adil. Kenapa Allah tidak mengatur supaya orangnya ditangkap dan dipenjarakan? Tapi seorang laki-laki ini membuktikan adanya kehidupan setelah kematian dan adanya penghakiman akhir zaman. Kalau saya lanjutkan dengan kata-kata Bupat Kawantri, yang ditipu mati, yang menipu hidup, sehingga yang membunuh adik Allah yang secara relatif tidak bersalah, tidak mau menyentuh Nabi yang berdusta. Ini betul-betul merupakan suatu ilustrasi tentang kekacauan yang aneh dari hidup yang sekarang ini. Bandingkan Mazmur 69 dan Mazmur 73. Saya tidak akan bacakan karena dua pasal panjang, silahkan baca sendiri. Betul-betul suatu bukti tentang kehidupan yang akan datang, di mana setiap orang akan menerima imbalan pahala yang adil dan juga hukuman yang adil ya. Memang dalam hidup yang sekarang ini ada banyak ketidakadilan. Melihat adanya ketidakadilan ini, saudara bisa memikirkan salah satu dari dua hal di bawah ini. Pertama, Allah itu tidak adil. Kalau saudara memilih ini, ingat bahwa ini membuktikan bahwa Allah yang tidak adil itu bukan Allah. Dan dengan demikian Allah itu sebetulnya tidak ada. Kalau saudara menganggap Allah tidak adil, saudara harus menjadi ateis. Yang kedua, akan adanya penghakiman akhir zaman di mana semua ketidakadilan dalam hidup ini akan diadili. Dan bahkan akan kehidupan yang akan datang di mana akan terlihat bahwa semua betul-betul adil. Kalau kita orang berdosa masuk surga, apakah itu tidak adil? Itu adil karena hukuman kita sudah dibayar oleh Kristus. Justru tidak adil kalau kita dihukum lagi. Berarti satu hukum dihukum dua kali, satu dosa dihukum dua kali, satu kali pada diri kita, satu kali pada diri kita sendiri. Kita yang adalah orang pilihan untuk siapa Kristus mati, tidak bisa dihukum. Saya lanjutkan dengan Lukas 16 ayat 19 ayat 25. Ini cerita Lazarus dan orang kaya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Menjadi ke dada Abraham ya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara dalam maut, alam maut. Ini neraka ya.
Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ya saudara, ini sesuatu yang jelas kelihatan ketidakadilan. Lazarus jelas orang percaya karena dia masuk surga, tapi dia menderita seumur hidupnya. Orang kaya itu orang tidak percaya karena dia masuk neraka, tapi dia enak sepanjang hidupnya. Kelihatan tidak adil. Tapi setelah mereka mati, keadilannya ditegakkan. Dia orang kaya itu masuk neraka, dan Lazarus masuk surga. Jadi semua orang yang waras harus memilih pilihan yang kedua ya. Bukan pilihan yang pertama ini bahwa Allah tidak adil. Karena poin yang ketiga, dan mereka menceritakannya di kota tempat kediaman Nabi tua itu, ketika hal itu kedengaran kepada Nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, dia berkata, dialah abdi Allah yang telah memberontak tapi taat Tuhan. Tuhan menyerahkan dia pada singa yang mencapik dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya. Lalu berbicara ia kepada anak-anaknya, telah naiklah keledai bagiku, dan mereka melanainya. Kemudian ia pergi dan menemukan mayat orang itu terdampak di jalan, sedang keledai dan singa berdiri di sampingnya. Singa itu tidak memakan mayat itu dan tidak mencapai keledai itu. Nabi Tuhan itu mengangkat mayat abdi Allah itu, menaruhnya ke atas keledai dan membawanya kembali ke kota sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. Mayat orang itu dikuburkan di kuburnya sendiri dan diratapilah dia. Wahai saudaraku, nah ini laki-laki saudara ya. Saya dari pertama saya sudah mengatakan saya membahas teks ini karena teks ini sangat aneh. Betul-betul aneh bahwa Nabi tua yang tadinya sudah sengaja mendustai atau menyesatkan abdi Allah dari Yuda itu sekarang menguburkan mayatnya sambil menangisinya dan menyebutnya sebagai saudaranya, bahkan mengubur mayatnya di kuburannya dia. Bisa demikian? Nabi yang mengatakan adalah baik baginya seandainya ia bertanya mengapa singa itu tidak dikirim tetap dia dan rumah atau keluarganya, dan bukannya terhadap orang yang baik atau saleh yang telah ia tipu. Mungkin pada waktu ia menipunya ke dalam kehancurannya, ia bermaksud untuk mentertawakannya. Tapi sekarang hati nuraninya begitu menyesal sehingga ia menangisinya. Dan ini pandangan dari Matthew Henry. Belajar ini masih belum selesai, masih ada satu sajian lagi. Tapi poin yang utama dari seluruh pelajaran ini adalah Allah tidak mungkin tidak adil ya. Sekalipun kelihatan dalam kehidupan ini ada tindakan-tindakan Allah yang kelihatannya tidak adil, itu akan dijadikan adil pada penghakiman akhir zaman, dan itu membuktikan juga akan adanya kehidupan yang akan datang. Jadi tidak peduli saudara mengalami ketidakadilan bagaimanapun, percayalah semuanya akan diadili dengan adil. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau sudah memimpin menyertai kami dalam sepanjang acara firman, dan kami sudah belajar banyak hal, tapi secara khusus kami sudah belajar bahwa seseorang yang Tuhan pakai pun bisa dihukum mati, sekalipun mungkin ada satu-satunya kasus di dalam sepanjang Alkitab. Dan kami sudah belajar juga bahwa hal yang kelihatan tidak adil, abdi Allah itu dihukum mati, tapi hamba Nabi yang tua itu tidak diapa-apakan,
dan Yerobeam juga tidak diapa-apakan, itu menunjukkan adanya kehidupan setelah kematian dan juga penghakiman akhir zaman, di mana semua ketidakadilan pada saat ini akan dijadikan adil. Biarlah itu membuat kami tetap percaya kepada Engkau, tidak mengomel atau mendendam dan sebagainya pada waktu kami mengalami ketidakadilan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.